Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan sudah nyoblos ya. Dan kita doakan siapapun yang terpilih menjadi presiden amanah dan mampu melanjutkan kenaikan IHSG yang setahun kemarin kelihatannya sideways. Semoga lanjut ke berapa nih menurut teman-teman 2024? 7.800 atau 8.000 gitu ya. Kita doakan IHSG-nya ikutan ngegas di tahun 2024 ini. Hari ini saya akan bahas mengenai saham BTPS ya teman-teman. Saham yang kena banting di 2 hari terakhir ini ya, Senin Selasa. Dan apa sebabnya, harus ngapain kita sebagai investor, baik yang tertarik untuk beli saham BTPS pertama kali atau mungkin yang nyangkut, akan saya bahas juga dalam video kali ini. Jangan lupa teman-teman sebelum lanjut, kalau kalian baru menemukan channel ini, subscribe dan like. Kita selalu terbuka untuk berbagai hal pertanyaan, feel free untuk drop di kolom komentar. So, kita mulai dengan cepat itu ya. Kenapa sih BTPS itu jadi salah satu saham yang cukup jadi favorit banyak investor di masa lalu? Jadi kita akan start dari BTPS di masa lalu. Pertama adalah saya ngelihat niche ya. Marketnya BTPS itu sangat-sangat spesifik. Siapa itu? Segmen-segmen yang unbanked gitu ya. Mereka yang belum tergarap oleh segmen bank dan UMKM. Jadi kalau teman-teman yang di daerah-daerah gitu ya, termasuk saya itu udah akrab banget sih dengan yang namanya bank satu ini gitu ya, bank BTPS. Pakai seragam-seragam warna oranye gitu ya, mereka di dekat-dekat pasar, kadang bikin kelompok-kelompok di kelurahan dan lain sebagainya. Itulah market yang mereka garap gitu ya. Meskipun mereka itu unbank, kemudian tidak ada jaminannya, salah satu jaminan yang dipakai oleh BTPS adalah kelangsungan usaha yang dimiliki oleh calon-calon debiturnya gitu ya. Ada yang punya toko sayur, ada yang punya toko sembako di pasar, ada yang jadi misalnya beternak ayam, ada yang melaut dan lain sebagainya. Itu adalah segmennya customer dari BTPS. Jadi sangat spesifik dan potensi growth-nya itu besar dari sana gitu ya. Dari mana? Dari mulut ke mulut, saya minjem dari sana nih, usaha saya berhasil dan lain sebagainya. Nah, itu mendorong growth yang cukup konsisten ya dari bank BTPS dari tahun ke tahun sampai sebelum pandemi datang. Jadi BTPS tuh ya bagus banget lah kinerjanya sampai pandemi itu datang. Sebelumnya mereka tuh punya ROE di atas 20%, cukup tinggi gitu ya. Dan ini ROE yang bukan sekali hit gitu, tapi ini ROE yang bisa bertahan beberapa tahun berturut-turut. Jadi kita bisa kategorikan konsisten untuk BTPS. Nah, apa yang terjadi di 2023 gitu ya? Kalau kita ngeliat secara pendapatannya saja, berarti pendapatan bank kan mostly datangnya dari financing. Itu mereka masih bagus sih teman-teman ya. Kalau kita ngelihat sebenarnya secara grafik masih oke, masih bagus. Jadi masih naik terus ke atas dan sekarang ada di level 5,7 triliun, naik 7% dari kinerja tahun 2022. Jadi secara pembiayaan sebenarnya BTPS masih mencatatkan kenaikan kinerja gitu ya. Tapi kenapa laba bersihnya anjlok 39%, minus 39%? Ini kan yang sering muncul di koran-koran atau berita investasi gitu ya. Laba bersih BTPS anjlok nih. Yang di-highlight adalah anjloknya saja. Kita coba mau pelajari anjloknya ini karena apa. Dan memang kalau kita lihat skenario ini, bener-bener BTPS itu terpukul di 2020. 2021 mereka coba bangkit gitu ya. Tapi 2023 itu bener-bener kayak dibanting lagi. Kita expect ada di sini grafiknya gitu ya, naik jadi mungkin 1,7 triliun atau 1,8 triliun, tapi faktanya dibanting lagi ke level 1 triliun. Level 1 triliun itu laba yang sebenarnya masih cukup besar ya. Laba ini masih sedikit lebih tinggi dari laba mereka saat dihantam pandemi. Jadi seolah-olah BTPS terjun lagi ke kondisi ketika pandemi, di mana saat itu ekonominya lumpuh, banyak orang yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Kan itu skenario saat pandemi gitu ya. Nah, sekarang kejadian lagi di 2023, cerminan dari laba bersihnya. Nah, apakah benar-benar begitu gitu ya kinerjanya dari BTPS, seolah-olah itu terjun payung gini ya, orang tuh lepas plung dem gitu ya sampai bawah sakit, padahal labanya itu masih ada 1 triliun. Apa sih masalahnya? Teman-teman familiar nggak sama sahamnya satu ini nih, sahamnya sejuta umat juga? Saya belum pernah invest di Unilever. Mungkin kalau menyentuh harga yang menurut saya murah, saya akan pikir-pikir untuk masuk di Unilever. Unilever, kinerjanya itu sebagai sebuah perusahaan besar gitu ya, mereka punya laba itu masih bisa naik terus nih.
Bahkan 2018 mereka loncat gitu ya. Cukup loncat setelah kelihatannya tipis. 2017 ke 2018 ini ada selisih yang cukup signifikan. Loncat di sini. Orang-orang mulai berekspektasi tinggi terhadap saham Unilever, tapi kita semua tahu apa ceritanya. 2019 sampai 2023 terakhir, Unilever secara kinerja perlahan-lahan menurun. 2019 turun, makin turun di 2020, lebih turun lagi di 2021, bahkan 2023 dibandingkan dengan 2018 ya, puncak kejayaannya Unilever sejak tahun 2011 secara laba bersih, labanya sudah hilang 50% teman-teman ya, penurunan labanya. Itu dari sisi kinerja. Bagaimana dengan dari sisi pergerakan harga sahamnya? Ini agak kepotong sedikit, sorry. Ini 2015, ini 2016, 17, 18. Tadi kita tahu ya, 2018 adalah harga di mana Unilever kinerjanya masih bagus. 2018 di sini. Oke. 2019 turun dari 10.000 jadi 8.000. Ini stock split ya, teman-teman. Siang teman-teman cara tahu stock splitnya Unilever. Jadi dia memecah harganya. Kalau nggak salah 1 banding berapa ya? 1 banding 3 atau 1 banding 5 gitu. Nanti teman-teman koreksi ya. Jadi Unilever itu stock split. Ya kita anggap aja lah sekarang 10.000 sama ya. 8.000. 2020 kena pandemi 6.000 ya, sempat coba mampir lagi ke 8.000 tapi kemudian turun. 2021 kinerjanya turun, 2022 kinerjanya turun, 2023 kinerja fullnya turun, dia turun lebih dalam lagi. Sekarang di harga 2018. Jadi pergerakan harga Unilever adalah cerminan dari penurunan laba bersih atau penurunan kinerja emitennya gitu. Memang kita nggak ngomongin bandar-bandaran lah di sini lah ya. Kalau bandar kan sahamnya rugi juga bisa dibandarin jadi naik. Kita coba mempelajari flow ini gitu ya. Apa yang membuat pada akhirnya diberitakan BTPS itu labanya anjlok gitu ya, minus 39%. Jadi kita tahu tadi bahwa UMKM itu adalah market utamanya BTPS ya, dan 2023 itu sebenarnya market UMKM bisa dikatakan sudah mulai bangkit dari pandemi. Tapi kok kita ngelihat sepertinya ini kayak belum pulih sepenuhnya gitu ya. Artinya apa? Ada kredit macet. Ya, kredit macet itu kan artinya dia atau si UMKM ini belum bisa mengembalikan atau dia kesulitan membayar pinjaman kepada BTPS gitu ya. Ketika dia kesulitan membayar, ya mungkin karena bisnisnya macet, bisnisnya gagal, sehingga setorannya bermasalah gitu ya. Nah, ketika si BTPS itu menerima kondisi bahwa debiturnya macet, ya dia akan menyediakan sebuah pos namanya cadangan kerugian penurunan nilai, CKPN. Dan CKPN inilah yang membengkak gitu ya. Akhirnya menggerus laba yang dihasilkan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita langsung loncat saja ya. Kalau margin income ini kan revenue-nya ya, revenue profit after tax, ini laba bersihnya. Jadi teman-teman lihat dari 5,3 triliun di tahun 2022, labanya 1,7 triliun. Di tahun 2023 labanya naik 5,7 triliun, tapi pendapatannya anjlok jadi 1,08 triliun. Bagian mana yang menjadi masalah di sini? Kita langsung lihat di sini. Net financing loss, kerugian pembiayaan. Dari 894 miliar menjadi 1,8 triliun. Ya nyesek banget sih BTPS ya. Secara kinerja bagus tapi kerugian pembiayaannya 1,8 triliun. Kenapa bisa begitu gitu ya? Nanti itu akan kita jawab di pertanyaan terakhir, di slide terakhir. Kalau teman-teman bandingkan di sini secara rasio gitu ya, kita yang cepatnya adalah kita bisa lihat adalah non-performing financing. Berapa sih pembiayaan yang tidak perform alias kredit macet? Tahun 2022 2,6, tahun 2023 2,9. Ini yang gross. Yang netnya sebenarnya ada perbaikan sedikit lah tipis ya, dari 0,34 jadi 0,94. Bagaimana dengan cadangan kerugiannya? Dari 3,9 menjadi 5,9 gitu ya. Jadi dari 3,9 menjadi 5,9%. Jadi di sini ada kenaikan yang cukup signifikan dari 4% menjadi 7% ya kalau kita genepin. Jadi ini naiknya 70% ya cadangan CKPN-nya ini. Kalau kita lihat dari net financing-nya loss juga kelihatan dari 890 jadi 1,8 T. Jadi memang ada antisipasi yang harus serius dari BTPS. Makanya kenaikannya CKPN-nya besar banget.
Impact-nya kemana? Impact-nya adalah ke imbal hasil, ke return. Jadi kalau kita lihat return on equity dari 24% di tahun 2022 juga turun cukup signifikan menjadi 13,63% di tahun 2023. Apa hal penting yang perlu kita perhatikan sebagai investor? Pertama, di sisi operational business, kinerjanya masih bertumbuh ya, teman-teman bisa lihat sama-sama bahwa kinerjanya BTPS itu masih bertumbuh, dan pertumbuhan ini menandakan bahwa sebenarnya ekonomi sudah mulai pulih lagi, dan harapannya yang terjadi adalah customer yang BTPS ini sudah bisa mulai membayar kreditnya dia gitu ya. Kalau di sisi pembiayaan ya, pembiayaannya kan tadi ada kerugian cukup signifikan gitu ya, yang akibatnya CKPN-nya BTPS juga harus naik. Tapi kalau kita lihat NPF net-nya dari si BTPS itu ada sedikit perbaikan dari 0,34 menjadi 0,29%. Ini masih jauh banget sih dari yang kita harapkan, khususnya kalau di-convert ke dalam bentuk nilai tadi gitu ya. Tapi di masalah pembiayaan ini sebenarnya sedikit ada harapan bahwa 2023 itu sudah mulai ada perbaikan. Meskipun ya tadi ya, karena pembiayaannya banyak, financing loss-nya, ya ROI-nya turun tajam dari 24 ke 13%. Jadi next slide, saya mau share ke teman-teman adalah komposisi dari customer-nya BTPS. Kenapa ini penting? Karena ini jadi salah satu hal yang saya skenariokan untuk BTPS ya. Kan investor kita punya masing-masing view gitu ya. Apa sih skenario yang bisa membuat BTPS rebound? Kurang lebih kan begitu yang kita harapkan ya. Apa yang saya pikirkan adalah BTPS ini punya 2.600 apa ya nih ya? Subdistrict itu bahasa Inggrisnya apa sih? Kecamatan mungkin ya, kecamatan. Dengan performa perusahaan yang sebenarnya secara balance, secara neraca, secara keuangan itu masih solid dengan 21,4 triliun. Yang menarik adalah customer-nya BTPS itu 88% itu adalah repeat customer. Jadi orang-orang yang sudah lebih dari sekali minjem ke BTPS. Artinya BTPS kenal orang ini dan punya alasan untuk memberikan pinjaman kepada orang ini gitu ya. Sehingga ketika kita bicara soal apa yang menjadi growth factor dari BTPS ke depan, yang membuat dia bisa rebound gitu ya, saya memasukkan poin mengenai pembiayaan baru versus dengan pembiayaan lama. Jadi hal yang membuat BTPS itu sekarang nelen financing loss begitu besar di tahun ini, menurut saya adalah kredit macet yang terjadi di tahun 2021 dan 2022, karena saat itu BTPS cukup agresif dalam menambah pembiayaan. Ya, sekarang kena getahnya. Dengan BTPS mulai mengurangi agresivitas di tahun 2023 dan 2024 nanti harapannya juga punya strategi yang serupa, rasanya kredit macet di tahun 2024 itu akan berkurang. Jadi gitu ya, skenario harapan saya, ini harapan teman-teman, pastinya juga bisa gagal, namanya juga harapan kan. Apakah BTPS itu rebound? Dia akan rebound karena tahun ini adalah tahun di mana dia sudah mulai besar-besaran mengabsorb kredit macet yang terjadi di pembiayaan agresif dia tahun 2021 tahun 2022 ya. Itu adalah skenario yang saya coba bayangkan bagaimana BTPS bisa rebound di tahun 2024. Jadi kalau masalah pembiayaan dan sektor ekonomi, dukungan dari pemilu juga penting banget. Pemilu bukan cuma sekali presiden yang hari ini dilakukan, tapi juga pemilu untuk gubernur ya, gubernur yang juga serentak di akhir tahun 2024. Jadi saya jawab untuk BTPS itu menurut saya sih, apakah ada kesulitan pembiayaan? Saya rasa enggak gitu ya. Karena toh masih ada pertumbuhan ya, pertumbuhan dari pembiayaannya. Terakhir, apakah masalah kompetisi yang membuat BTPS itu pembiayaannya nggak terlalu signifikan naik? Menurut saya juga enggak sih. Kita tahu memang ada BRI, Pegadaian, PNM yang bergabung untuk menggarap segmen ini. Ada juga bank digital, tapi saya rasa BTPS punya keunggulan khusus tadi ya, karena secara operasional ya, di akar bawah itu benar-benar BTPS sudah cukup mature di sana gitu ya, sudah punya kelompok-kelompok sendiri yang solid, dan ketika kelompok-kelompok itu ada anggota baru, ya dia nggak jauh-jauh dari BTPS untuk minjem pembiayaannya. Jadi terakhir, kalau kita investor harus ngapain dong? Buat teman-teman yang baru mau beli gitu ya, yakinkan dulu diri kalian bahwa BTPS itu mampu membalikan kinerja gitu. Tadi saya sudah kasih satu skenario tadi ya.
pembiayaan yang macet tahun 2023 adalah dari 2021 dan 2022, di mana ya mungkin pandemi situasinya masih belum terlalu jelas untuk masyarakat bawah, bisnisnya masih morat-marit. Tapi kalau misalkan 2023 pembiayaan yang diberikan oleh BTPS lancar berlanjut di 2024, harusnya kinerjanya malah bisa membaik ya, malah jadi kayak turnaround lagi gitu BTPS. Itu jadi salah satu story yang masuk dalam pertimbangan saya. Meskipun undervalue dalam PI 5 tahun terakhir untuk BTPS, saran saya pelajari dulu, yakinkan dulu diri kalian dan lebih banyak riset lagi. Kalau nyangkut gimana? Saya pun nyangkut. Nggak perlu buru-buru average down gitu ya. Kasih waktu kuartalan aja. Kita lihat kuartal 1 2024 apakah benar pembiayaannya masih naik, apakah benar non-performing financingnya mulai turun. Itu dua hal yang kita harus cek terus nih. Masalah pertumbuhan pembiayaannya dan kredit yang tidak perform. Kalau keduanya mulai kelihatan menjauh itu dalam arti pendapatannya naik, tapi di sisi yang lain non-performing financingnya turun gitu ya, artinya membaik gitu ya, membaik. Saya rasa ini menjadi salah satu sinyal yang bagus untuk mulai average down, dan belinya pun santai aja, cicil pelan-pelan, nggak usah haka-haka, apalagi all in gitu ya. Gitu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan diskusi bareng di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, subscribe. God bless you guys. Bye-bye.